Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Sim Kuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Pria Naga, bab 6180 sampai 6183. Terdengar suara dengung rendah. Awalnya sangat samar, seperti dengung nyamuk, dan hampir tak terdengar jika seseorang tidak mendengarkan dengan saksama. Namun dalam sekejap, suara itu meningkat secara eksponensial, berubah menjadi raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah genderang perang kuno sedang dipukul. Rune-rune pada lempengan batu itu langsung menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya awalnya berwarna biru, seperti hembusan angin musim semi yang lembut membelai pepohonan willow, lembut dan hangat. Para kultivator di sekitarnya hendak mengejeknya sebagai garis keturunan kelas rendah ketika mereka melihat bahwa cahaya sian itu belum sepenuhnya hilang sebelum dengan cepat berubah menjadi ungu. Cahaya ungu itu setebal tinta, membawa aura keagungan yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, diam-diam takjub. Ungu, ini garis keturunan ungu, seseorang berseru. Ini adalah garis keturunan tingkat menengah, anak ini benar-benar memiliki garis keturunan tingkat menengah, masa depannya tak terbatas. Ekspresi murid itu berubah, dan rasa jijik di matanya berubah menjadi kejutan. Dengan garis keturunan tingkat menengah, meskipun bukan yang terbaik di aula ilahi, itu sudah cukup untuk menjadi murid inti dan menikmati sumber daya yang layak, sehingga mereka layak direkrut. Namun, perubahan belum berhenti, cahaya ungu itu hanya bertahan sesaat sebelum tiba-tiba meledak, berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Cahaya keemasan itu sangat intens dan mendominasi, seperti matahari yang terik di langit, menyilaukan semua orang. Suhu di alun-alun langsung naik, dan energi spiritual di udara menjadi gelisah, seolah-olah telah dinyalakan oleh kekuatan ini. Emas, ini garis keturunan emas, ya Tuhan, ini benar-benar garis keturunan yang unggul. Ini adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Kabar gembira akan segera sampai ke kuil. Cepat, pergi dan beritahu para tetua. Para penonton bersorak gembira. Tatapan cemburu dan jijik yang awalnya ada itu seketika berubah menjadi iri hati, kekaguman, dan bahkan sanjungan. Dunia kultivasi sangat realistis. Kekuatan dan garis keturunan menentukan segalanya. Murid dari kuil yang sedang menerima Chen Ping sangat gembira, hingga wajahnya memerah. Ia hendak melangkah maju untuk menyanjungnya ketika melihat Chen Ping tetap tanpa ekspresi, dan tangannya yang berada di atas lempengan batu tidak menunjukkan tanda-tanda akan dilepaskan. Ekspresinya tampak tenang secara menakutkan. Seolah-olah semua ini sesuai dengan harapannya. Kemudian, terjadi perubahan mendadak, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari lempengan batu itu. Raungan naga itu sekuat guntur, bergema di seluruh puncak gunung. Suara itu mengandung aura kuno, sunyi, dan sangat mendominasi, seolah-olah berasal dari zaman purba, membawa keagungan seorang penguasa yang memerintah dunia. Kerumunan di alun-alun merasakan sakit yang tajam di gendang telinga mereka dan darah mereka bergejolak, wajah mereka berubah drastis, dan mereka semua mundur. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah menutup telinga, berjongkok di tanah kesakitan, dan bermandikan keringat dingin. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin tes garis keturunan bisa memicu raungan naga? Mungkinkah itu yang legendaris? Tak seorang pun berani menyebut nama itu, karena terlalu luar biasa, terlalu mengejutkan, hanya ada dalam fragmen teks-teks kuno. Seketika itu juga, bayangan naga emas raksasa melesat ke langit dari lempengan batu tersebut.
Bayangan naga itu setinggi puluhan kaki, dengan 5 cakar tajam, tanduk kasar, dan sisik yang berkilauan dengan kilau metalik di bawah sinar matahari. Masing-masing sisiknya seolah mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ia memancarkan kekuatan naga yang menakutkan, aura keagungan yang melampaui segalanya, membuat semua makhluk hidup ingin tunduk dan menyembah. Ia berputar sekali di udara, lalu meraung ke langit, lolongan naganya bergema di seluruh puncak cahaya suci dan bahkan mencapai kota di kaki gunung. Seluruh puncak gunung itu sunyi senyap. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, memandang pemandangan itu dengan tak percaya. Mulut sebagian orang terbuka sangat lebar hingga rahang mereka tampak seperti akan jatuh. Kaki beberapa orang gemetaran hebat sehingga mereka hampir tidak bisa berdiri. Lebih buruk lagi, beberapa orang begitu kewalahan oleh kekuatan naga itu sehingga mereka pingsan dan mengeluarkan busa dari mulut. Bayangan naga emas itu, kekuatan naga yang menakutkan itu, garis keturunan macam apa ini? Dalam legenda dunia kultivasi, tingkatan garis keturunan dibagi menjadi 6 alam utama: fana, roh, bumi, surga, suci, dan dewa. Di atas ke-6 alam ini, terdapat garis keturunan legendaris yang hanya ada dalam kitab-kitab kuno, garis keturunan kerajaan. Naga emas bercakar 5 adalah kaisar di antara para naga, melambangkan kekuatan dan kekuasaan tertinggi. Mereka yang memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5 terlahir sebagai kebanggaan surga. Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Mereka tak terkalahkan di antara sesama mereka, dan mereka bahkan dapat menantang mereka yang berlevel lebih tinggi, memandang rendah semua makhluk hidup. Naga emas bercakar 5, ini adalah garis keturunan naga emas bercakar 5. Tidak jelas siapa yang berteriak lebih dulu, tetapi suara mereka dipenuhi dengan getaran dan semangat yang membara. Teriakan itu seperti menyulut tong mesiu, dan seluruh alun-alun membawa kekacauan. Seruan, bisikan, dan teriakan pujian memenuhi udara. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Ini benar-benar naga emas bercakar 5. Aku benar-benar menyaksikan garis keturunan naga emas bercakar 5 yang legendaris dengan mata kepala sendiri. Siapakah pemuda ini? Ia berasal dari keluarga tertutup yang mana? Cepat, pergi dan laporkan kepada para tetua, jenius seperti itu harus segera dibawa ke inti aula ilahi dan diberi perlakuan tingkat tertinggi. Murid dari aula ilahi yang dulunya angkuh itu tiba-tiba berlutut. Dahinya menempel di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Di bawah kekuasaan naga emas bercakar 5 yang menindas, dia merasa seperti semut kecil yang tak berarti, yang akan dihancurkan kapan saja. Kesombongan Audio sebelumnya asli telah channel lenyap, Fik hanya Amanah. menyisakan rasa takut dan kagum yang mendalam. Para biksu yang berbaris juga berlutut, wajah mereka dipenuhi kekaguman dan ketakutan. Ini adalah naluri biologis untuk tunduk kepada yang kuat. Rasa takut alami terhadap aura kerajaan, yang benar-benar tak tertahankan. Sesaat kemudian, sesosok putih melesat keluar dari kuil. Kecepatannya secepat kilat, melesat menembus langit dan mendarat di alun-alun dalam sekejap, menimbulkan gelombang udara. Ia adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih dengan motif awan emas yang disulam di bagian bawahnya. Wajahnya tampak bermartabat, dan matanya seperti kilat. Dia memancarkan aura menakutkan seorang dewa sejati tingkat pertama, yang membebani hati semua orang seperti gunung, seketika membungkam kerumunan yang gelisah hingga mereka bahkan tak berani bernapas. Tatapannya tertuju pada Chen Ping, matanya berbinar-binar karena terkejut dan bersemangat, bahkan ada sedikit keserakahan yang hampir tak tersembunyikan.
Begitulah tatapan matanya ketika melihat harta karun yang tak ternilai harganya, seolah-olah Chen Ping bukanlah seorang manusia, melainkan sepotong daging Tang Sanzang yang berjalan. Garis keturunan naga emas bercakar 5, inilah garis keturunan naga emas bercakar 5. Suaranya bergetar. Dia telah berlatih selama 10.000 tahun dan belum pernah melihat garis keturunan naga emas bercakar 5 yang begitu murni. Kekuatan garis keturunan ini adalah harta karun paling sempurna di dunia. Jika seseorang bisa mendapatkan sebagian kecil saja darinya, bagaimana mungkin ia tidak mencapai Dao Agung? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menahan kegembiraannya, dan dengan cepat melangkah maju. Ia tidak menunjukkan sikap angkuh layaknya tokoh yang berkuasa, membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping dengan penuh hormat, seolah-olah sedang berbicara kepada seorang kaisar agung. Saya adalah sesepuh dari Aula Ilahi. Nama Taois saya adalah King Xuan. Salam saya untuk Anda. Sesama Taois, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda harus memanggil saya? Chen menatapnya dengan tenang, merasakan tatapan orang lain yang tampak hormat namun sebenarnya sedang menyelidiki. Tatapan-tatapan itu, bagaikan tentakel yang nyata, berusaha menembus tubuhnya dan menyelidiki kedalaman garis keturunannya. Dia tidak berbicara, tetapi hanya mengucapkan dua kata, Chen Ping. Tetua King Xuan mengangguk berulang kali. Wajahnya berseri-seri penuh senyum, kerutan di wajahnya berkumpul menjadi satu, membuatnya tampak baik dan mudah didekati, tetapi sebenarnya, dia sangat munafik. Saudara Taois Chen, Anda memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5, menjadikan Anda seorang jenius yang tak tertandingi. 1 dari 10.000, Aula suci kami selalu menghormati garis keturunan. Dan seseorang dengan garis keturunan Anda tidak diragukan lagi adalah tamu terhormat di aula suci kami. Silakan masuk dengan cepat. Saya akan segera memberitahu ketua aula agar beliau dapat menyambut Anda secara pribadi dan memberikan sambutan yang layak. Antusiasmenya membuat orang-orang di sekitarnya merasa agak tidak nyaman. Beberapa saat yang lalu mereka begitu angkuh dan sombong. Dan sekarang mereka menjadi begitu menjilat, kontrasnya terlalu besar. Namun tak seorang pun berani mengatakan apapun. Sebelum garis keturunan naga emas bercakar 5, segala sesuatu yang lain tidak berarti. Kekuatan adalah satu-satunya ukuran kekuasaan yang sejati. Chen Ping menatapnya dan mencibir dalam hati. Rutinitas lama yang sama terulang lagi. Hal ini berlaku untuk gereja Katolik, dan juga berlaku untuk gereja-gereja lainnya. Tanah-tanah suci yang konon penuh kebajikan ini, meskipun terus-menerus mengkhotbahkan kebajikan dan moralitas, sebenarnya di balik layar terdapat orang-orang yang paling pragmatis dan berorientasi pada keuntungan. Mereka tidak menghargai Anda sebagai pribadi, melainkan garis keturunan yang mengalir di pembuluh darah Anda. Begitu Anda kehilangan kegunaan Anda, atau mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan berbalik melawan Anda lebih cepat daripada membalik halaman buku. Chen Ping tahu bahwa mendapatkan bantuan kuil untuk membebaskan jiwa Musa dan suaminya dari kristal jiwa tidak akan semudah itu. Namun ia tetap tanpa ekspresi, hanya mengangguk sedikit, seolah menerima kehormatan ini. Terima kasih atas bantuan Anda, Tetua King Xuan, kata Chen Ping dengan tenang, nadanya tidak merendah maupun sombong. Tetua King Xuan sangat gembira dan segera menyingkir untuk memimpin jalan. Saudara Taois Chen, silakan, silakan. Sambil memimpin Chen Ping menuju kuil, ia menoleh ke belakang melihat kerumunan di alun-alun dan memerintahkan, ujian hari ini sudah selesai. Semuanya, bubar, sisanya bisa datang besok. Para biksu yang berbaris saling memandang, tetapi tidak berani berkata apa-apa, dan bubar satu persatu. Sebelum pergi,
Mereka tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang beberapa kali lagi dan menatap Chen Ping. Mata mereka dipenuhi emosi yang kompleks, iri, cemburu, dan simpati. Chen Ping mengikuti tetua King Xuan, melewati berbagai istana dan aula. Segala sesuatu di sepanjang jalan didekorasi dengan kemewahan yang luar biasa. Pagar koridor diukir dari sepotong giok hangat, dan dindingnya dihiasi dengan berbagai kaligrafi dan lukisan berharga. Udara dipenuhi dengan aroma cendana yang lembut dan energi spiritual, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Para murid Aula Ilahi yang sesekali bertemu tetua King Xuan bersama Chen Ping semuanya tercengang, lalu mereka semua tersenyum ramah dan memberi jalan kepadanya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah ruangan rahasia yang terletak jauh di dalam kuil. Ruangan rahasia ini terletak di halaman terpencil, dikelilingi oleh bunga dan tanaman eksotis, memancarkan vitalitas yang kaya, tampak damai dan tenang, tetapi sebenarnya, ruangan ini memiliki keheningan yang mencekam. Pintu menuju ruangan rahasia itu ditutupi dengan rune pertahanan, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat penting disimpan di dalamnya, atau digunakan untuk semacam transaksi rahasia. Tetua King Xuan berhenti dan menoleh ke Chen Ping, berkata, "Saudara Taois Chen, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memanggil ketua aula, mendengar bahwa Anda memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5. Ketua aula pasti akan keluar untuk menemui Anda secara pribadi." Chen Ping mengangguk, "Terima kasih atas bantuan Anda." Tetua King Xuan berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, tampak cemas, seolah takut Chen Ping akan melarikan diri. Chen Ping berdiri di ambang pintu ruangan rahasia itu, pandangannya menyapu sekeliling. Indra ketuhanannya diam-diam terlepas dan meresap ke dalam ruangan rahasia itu. Bagian dalam ruangan rahasia itu kecil dan perabotannya sederhana, hanya ada sebuah meja batu dan 2 kursi batu. Namun tersembunyi di bawah meja batu itu terdapat susunan pengumpul roh kecil, yang terus-menerus mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Selain itu, di sudut ruangan rahasia itu, terdapat beberapa botol giok yang berisi beberapa pil penyembuhan. Sepertinya mereka bermaksud bernegosiasi dengan saya di sini. Chen Ping berpikir dalam hati, senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, pintu ruangan rahasia itu didorong hingga terbuka. Seorang pria lanjut usia dengan rambut putih masuk. Pria tua itu mengenakan jubah putih sederhana tanpa hiasan tambahan, yang membuatnya tampak sangat bersahaja. Namun wajahnya kurus dan matanya dalam, seolah-olah menyimpan bintang-bintang dan laut. Aura yang dipancarkannya terkendali, memberikan orang-orang kesan kedalaman yang tak terukur, seperti sumur kuno yang kedalamannya tak dapat diukur. Tingkat kultivasinya berada di puncak peringkat asli kedua channel alam Fik abadi Amanah. sejati. Hanya selangkah lagi untuk melangkah ke peringkat ketiga alam abadi sejati. Orang ini tak lain adalah King Suzi, kepala balai ilahi. Tentu saja, King Su ini tidak sama dengan King Su yang itu. Wakil pemimpin sekte suci King juga bernama King Su, tetapi itu adalah nama Taoisnya. Sedangkan kepala balai ilahi ini bernama King Suzi. Di tanah suci cahaya, nama King Suzi melambangkan otoritas dan kekuasaan, menjadikannya orang kedua setelah dewa tertinggi. King Suzi berjalan mendekat ke Chen Ping, pandangannya tertuju padanya, cahaya aneh terpancar di matanya. Di mata itu, terpancar penghargaan dan kekaguman, tetapi lebih dari segalanya, ada semangat seolah-olah seekor serigala lapar telah melihat seekor domba gemuk. Garis keturunan naga emas bercakar 5. Gumamnya, suaranya dipenuhi emosi. Aku tak pernah menyangka akan bisa melihat garis keturunan legendaris seperti ini seumur hidupku. King Suzi tersenyum tipis. Nadanya lembut dan ramah,
Sama sekali tidak seperti seorang panglima perang perkasa yang mengendalikan pasukan besar. Teman muda Chen, silakan duduk. Chen Ping duduk di kursi tamu, posturnya rileks dan tanpa beban, seolah-olah ini adalah wilayahnya. King Suzy duduk berhadapan dengannya, tatapannya masih tertuju padanya, matanya penuh kekaguman, seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka, takut harta itu akan tumbuh sayap dan terbang pergi. Anak muda Chen, apa yang membawamu ke kuil hari ini? King Suzy langsung bertanya. Secara logika, dengan garis keturunanmu, seharusnya kau sudah diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar sejak lama. Mengapa kau datang ke kuil terpencilku sendirian? Chen Ping menatapnya dan, tanpa bertele-tele, berkata langsung, saya ingin meminta bantuan kepada kuil ini. King Suzy tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, berkata, sahabat muda Chen, silakan berbicara sepuasnya. Selama itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh aula ilahi saya tidak akan menolak, jangankan satu permintaan. Bahkan jika itu 10 atau 100, demi garis keturunan naga emas 5 cakar Anda, aula ilahi saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kata-kata ini terdengar bagus, tetapi Chen Ping tahu dalam hatinya bahwa semua ini didasarkan pada premis garis keturunan naga emas bercakar 5. Jika dia hanya seorang kultivator biasa, dia mungkin bahkan tidak layak untuk bertemu King Suzy, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Chen Ping mengeluarkan kristal jiwa dari sakunya. Kristal jiwa itu tembus pandang dan memiliki cahaya biru samar, terasa dingin saat disentuh. Setelah diamati lebih dekat, dua sosok ilusi samar-samar terlihat di dalamnya, meringkuk bersama dengan mata tertutup dan napas lemah, seolah-olah mereka bisa menghilang kapan saja. Kedua sosok itu adalah Musa dan istrinya. Untuk menyelamatkan Chen Ping, jiwa mereka disegel dalam kristal jiwa ini oleh kuil tersebut. Tatapan King Suzy menajam, cahaya aneh berkilat di matanya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kristal jiwa itu, lalu memeriksanya dengan cermat. Ini, kristal jiwa dari jiwa kembar. King Suzy agak terkejut, terlebih lagi, kedua jiwa ini mengalami kerusakan parah dan hampir lenyap. Nada suara Chen Ping tenang, namun mengandung sedikit keseriusan. Ada dua orang di sini, teman-temanku, tubuh fisik mereka telah hancur, dan jiwa mereka disegel di dalam kristal jiwa ini. Aku telah mendengar bahwa aula ilahi memiliki metode rahasia yang dapat membangkitkan jiwa dan membentuk kembali tubuh fisik. Aku ingin meminta aula ilahi untuk campur tangan dan menyelamatkan nyawa mereka. King Suzy terdiam sejenak, jari-jarinya dengan lembut mengusap permukaan kristal jiwa, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ping. Ekspresi rumit terlintas di matanya. Sahabat muda Chen, sudah berapa lama kedua jiwa ini disegel di dalam kristal jiwa ini? Chen Ping mengangguk. Sudah beberapa bulan. King Suzy menghela napas dan berkata, jiwa mereka telah disegel terlalu lama dan telah jatuh ke dalam tidur yang dalam. Membangkitkan mereka tidak akan mudah. Terutama karena jiwa mereka sangat rusak, tanpa bantuan harta karun yang langka dan berharga, akan sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Chen Ping menatapnya tanpa berkata apa-apa, hanya menunggu dengan tenang sampai dia melanjutkan. Dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan membantu tanpa syarat, itulah tantangan sebenarnya. King Suzy berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, kuilku memang memiliki teknik rahasia yang dapat membangkitkan jiwa yang tertidur. Teknik ini disebut teknik penyeberangan jiwa reinkarnasi, dan merupakan rahasia yang dijaga ketat oleh kuilku. Tapi, dia ragu-ragu, matanya melirik ke sana kemari, seolah mengamati reaksi Chen Ping. Chen Ping berkata, tapi apa, berapa harga yang diminta, tolong beritahu saya,
Tuan Kingsu. King Suzi menatapnya dan perlahan berkata, namun, teknik rahasia ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan garis darah, terutama, kekuatan garis darah yang dibutuhkan untuk membangkitkan jiwa yang telah lama tertidur seperti itu bahkan jauh lebih besar. Dia berhenti sejenak, lalu menekankan, sahabat muda Chen, kau memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5. Garis keturunan tak tertandingi yang hanya ada 1 dari 10.000. Jika kau bersedia menawarkan sebagian dari garis keturunanmu sebagai katalis untuk membangkitkan jiwamu, maka kita akan memiliki peluang sukses sebesar 70%. Chen Ping sedikit mengangkat alisnya, menawarkan garis keturunan. Dia menatap King Suzi dan berkata dengan tenang, berapa banyak yang kau butuhkan? King Suzi mengangkat 2 jari dan memberi isyarat, tidak banyak, hanya 1 mangkuk. Dengan tingkat kultivasimu, anak muda Chen, mempersembahkan semangkuk sari darah akan memungkinkanmu pulih dalam beberapa bulan. Dan kedua temanmu akan terlahir kembali sebagai hasilnya. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini, anak muda Chen. Semangkuk darah, Chen Ping mencibir dalam hati. Garis keturunan naga emas bercakar 5 sangatlah berharga, mengandung esensi kehidupan yang sangat besar dan kekuatan hukum. Semangkuk darah sudah cukup untuk mengubah orang biasa, atau bahkan memungkinkan seorang kultivator untuk menembus hambatan dan memperpanjang hidup mereka. King Suzi berbicara dengan ringan, tetapi nilai dari hal ini tidak dapat diukur dengan akal sehat. Namun, dia tidak punya alasan untuk menolak. Untuk menyelamatkan Musa dan istrinya, dia rela mengorbankan nyawanya, apalagi mendonorkan darah. Chen Ping terdiam sejenak, lalu mengangguk, baik. Secerca kegembiraan sekilas terlintas di mata King Suzi, tetapi lenyap dalam sekejap, namun Chen Ping dengan jeli menangkapnya. King Suzi dengan cepat berkata, sahabat muda Chen memang setia dan jujur, aku mengaguminya. Kalau begitu, aku akan pergi dan mempersiapkan upacara. Sahabat muda Chen, mohon tunggu sebentar, dan kita akan segera memulainya. Dia berdiri, berbalik, lalu pergi. Chen Ping duduk di ruangan rahasia, mengawasi punggungnya, tatapan penuh pertimbangan terpancar di matanya. Ketika King Suzi mendengar semangkuk darah barusan, kegembiraan di matanya sangat terlihat. Ekspresi itu tidak tampak seperti ekspresi seseorang yang telah mendapatkan sekutu. Lebih seperti seorang pemburu yang melihat mangsa yang telah jatuh ke dalam perangkap. Matanya dipenuhi keserakahan dan antisipasi. Apakah ini benar-benar hanya semangkuk darah? Chen Ping merenung dalam hati, Aula Ilahi dikenal sebagai tempat suci jalan kebenaran. Jadi mengapa tempat ini begitu terobsesi dengan garis keturunanku? Pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Namun, saat itu dia tidak punya pilihan lain. Dengan nyawa Musa dan istrinya yang berada di ujung tanduk, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Jika jiwa Musa dan istrinya benar-benar telah lenyap, tidak ada cara untuk mengembalikannya, metode apapun yang digunakan. Dewa Balai Judi benar-benar akan menepati janjinya, dan Du King Suzi memang seorang senior yang sangat dihormati dan berintegritas. Meskipun tahu itu adalah lubang api, dia harus melompat masuk demi saudara-saudaranya. Sesaat kemudian, pintu ruangan rahasia itu kembali didorong hingga terbuka. Tetua King Xuan masuk, diikuti oleh 2 murid dari Aula Ilahi, masing-masing membawa berbagai artefak magis. Terdapat lonceng perunggu yang berkilauan, piring giok yang memancarkan aura dingin, dan gulungan kulit domba kuno yang dipenuhi simbol-simbol yang tak dapat dipahami. Tetua King Xuan tersenyum dan berkata, Saudara Taois Chen, upacaranya sudah siap, silakan ikuti saya. Chen Ping berdiri dan mengikutinya keluar dari ruangan rahasia itu. Setelah melewati beberapa istana, ketiganya tiba di sebuah aula samping.
Aula samping ini terletak di sisi barat kuil. Lokasinya relatif terpencil, dan lingkungannya sunyi. Anda bahkan tidak bisa mendengar kicauan burung, yang memberikan kesan sepi. Pintu-pintu aula samping tertutup rapat, ditutupi dengan rune-rune menyeramkan yang samar-samar berpendar merah, memberikan perasaan yang menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang jahat terkurung di dalamnya. Tetua King Xuan mendorong pintu hingga terbuka, dan bau apak tercium keluar, bercampur dengan bau samar darah. Di dalam aula samping, sebuah susunan sihir besar telah dipasang. Susunan itu menutupi seluruh lantai aula, pola-polanya terjalin rapat seperti jaring laba-laba. Pola susunan tersebut memancarkan cahaya keemasan yang samar, tetapi jauh di dalam cahaya itu, tampak ada gumpalan kabut hitam yang membuat bulu kuduk merinding. Di tengah lingkaran sihir itu, terdapat sebuah mangkuk giok. Mangkuk itu sebesar baskom cuci, berwarna putih bersih, dan diukir dengan pola naga yang rumit, seolah menunggu untuk dibanjiri darah. Saudara Taoist Chen, silakan masuk ke dalam formasi. Tetua King Xuan menunjuk ke tengah susunan sihir dan berkata, nadanya mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan. Chen Ping melangkah masuk ke dalam formasi. Langkahnya mantap dan tanpa sedikit pun keraguan, seolah-olah dia telah lama siap untuk mati. Tetua King Xuan dan kedua muridnya meninggalkan aula samping dan menutup pintu aula. Bunyi gembok yang menutup terdengar sangat mengganggu di aula yang sunyi, seperti hitungan mundur menuju kematian. Alarm berbunyi di benak Chen Ping. Tepat saat itu, susunan sihir perlahan aktif. Cahaya keemasan itu semakin kuat dan semakin pekat, menyelimuti Chen Ping sepenuhnya. Suatu kekuatan aneh mulai menyedot kekuatan garis keturunan dari tubuhnya. Pada awalnya, kekuatan itu lembut, seolah-olah sedang membimbing. Namun tak lama kemudian, hal itu menjadi mendominasi, seperti tangan-tangan rakus yang tak terhitung jumlahnya, dengan panik merobek pembuluh darahnya dan menghisap darahnya. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa kekuatan itu jauh lebih mendominasi daripada yang dia bayangkan. Kecepatan ekstraksinya juga jauh lebih cepat daripada mangkuk. Dengan kecepatan ini, darahnya akan habis dalam waktu kurang dari setengah durasi batang dupa. Dia mencoba melawan, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sebuah ikatan tak terlihat telah muncul di dalam susunan sihir, dengan kuat mengikat anggota tubuhnya di tempatnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri bahkan seinci pun.